some motherfucking design on right now. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi ini memiliki karakter dasar, yaitu yang pertama, segi transaksi menetapkan dengan menekankan sisi bunga. Yang kedua, tujuan menekankan pada profit. Yang ketiga, segi peran pemerintah ekonomi konvensional yang tidak adanya DPS atau Dewan Perwakilan Syariah yang hanya sebatas regulator yang berlaku di daerah tersebut atau di negara tersebut. Dari definisi ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Ekonomi konvensional tidak jelas dalam memberikan definisi tentang uang karena uang dalam konsep konvensional diartikan bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai angka. Uang dalam konsep konvensional, yang pertama, uang diidentikan dengan modal. 2. Uang atau modal sama dengan privilege gold atau barang pribadi. Yang ketiga, uang atau modal sama dengan view converse bagi Irving Fisher. Yang keempat, uang atau modal sama dengan Scott converse bagi Cambridge School. Istilah time view of money, yakni uang di masa sekarang, memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang di masa yang akan datang, sehingga ada harga yang harus dibayar oleh pelaku ekonomi ketika ia meminjam atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi yang lainnya. Pembahasan lanjutan yang pertama, tujuan dan prinsip. Telah dikemukakan dalam buku The Wise Nation Adam Smith, yaitu sebuah konsep ekonomi klasik atau ekonomi konvensional yang memberi batasan politis dan memberi ruang lebih kepada individu, yakni setiap individu memiliki kuasa penuh dengan mengalokasikan hartanya dan menggunakan sumber-sumber ekonomi dengan cara yang dikehendaki. Konsep kelangkaan yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang bersifat terbatas sehingga disiplin dari ilmu ini sendiri adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut secara optimum. Yang kedua, mekanisme pasar. Memakai prinsip pasar bebas yang berarti setiap individu diperbolehkan keluar masuk dalam pasar tanpa adanya larangan atau intervensi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangan sendiri yang dikenal dengan istilah invisible hand, yang menghasilkan pertama, keuntungan, yang kedua, mendorong terjadinya inovasi, yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat, menciptakan keseimbangan harga. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Sistem konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan jumlah keuntungan yang diperoleh ini berhubungan dengan jumlah modal atau sumber daya yang dimiliki. Sehingga disimpulkan dengan banyaknya modal atau sumber daya yang ada, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar akan semakin tinggi. Sistem kapitalisme, distribusi segi kekayaan akan sulit dicapai karena modal menyatakan barang privat yang tidak bisa diregulasi. Yang keempat, perolehan keuntungan. Sistem ekonomi konvensional tidak mengatur mengenai bagaimana cara seorang individu memperoleh keuntungannya. Kesimpulannya, sistem ekonomi merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan untuk berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem konvensional akan memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian yang berjalan
Sistem ekonomi konvensional terdiri menjadi dua bagian, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia mengalami masalah krisis yang berproblematika ekonomi. Dengan permasalahan tersebut, akhirnya menemukan sistem ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia. Sekian dari saya penjelasan sistem ekonomi konvensional. Maaf bila ada salah kata dalam penjelasan ini dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.